Kepiting yang ada telurnya guys, oh my god. Kepiting saus padang paling enak di Malang guys. Ini lalapan-lalapan seperti Cak Tomo ini belum ada yang bisa nandingin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini saya lagi bersama salah satu dari ownernya Lalapan Cak Tomo, iya, Mas Novi, betul ya, Mas Novi. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa lalapan Lamongan ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana, di seluruh Indonesia ada, ya, bahkan di luar negeri pun ada gitu. Jadi kalau orang bilang tagline-nya itu lalapan, maka yang terbayang adalah Lamongan, ya. Rata-rata mereka memang PKL, ya, pedagang kaki lima. Nah, salah satunya yang menarik untuk kita ulik kali ini adalah Lalapan Lamongan Cak Tomo. Baik, Mas Novi. Assalamualaikum, Mas Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Novi. Ngomong-ngomong, mulai tahun berapa ya Cak Tomo itu berdiri di Malang? Mulai tahun 2000. 2000. Mas Novi, ngomong-ngomong, awalnya ayah terus punya usaha sendiri itu seperti apa? Jadi pertama kali buka di Jakarta, merintis di Jakarta, pindah-pindah, belum hoki mungkin ya di sana, terus kemudian memutuskan untuk pindah di Malang. Pindah di Malang. Waktu di Jakarta sudah pakai nama Cak Tomo atau? Tidak. Oh, tidak. Waktu itu saya ingat waktu kecil itu pakai nama Jaya Damai. Oh, Jaya Damai. Ya, nama toko bangunan. Iya. Kenapa saya tertarik dengan beliau? Karena beliau ini semangatnya luar biasa, semangat berkembangnya. Salah satu yang diinginkan beliau adalah punya cabang di mana-mana, istilahnya franchise atau kemitraan. Ya. Nah, nanti kalau tertarik bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, ya, atau komen di kolom komen. Nanti kita kasih infonya. Dengan modal yang lebih kurang 100 jutaan lebih kurang, Mas Novi, ya, lebih kurang 100 jutaan Anda sudah dapat semuanya kecuali tempat. Insya Allah Lalapan Lamongan setahu saya nggak pernah sepi, ya. Atau kalau Anda nggak percaya silahkan main ke Cak Tomo yang di jalan apa ini, Mas Novi? Di Jalan Tumenggung Suryo. Tumenggung Suryo 144. 144. Jadi kalau Anda tikungan ke Sulfat itu, itu pertigaan ke arah Sulfat itu, nah Anda terus ke arah Lavalet, situ Mas Novi, ya, kiri jalan. Kiri jalan depan BRI. Depan BRI. Nah itu ramai sekali teman-teman, dan silakan dicoba. Saya mencoba pertama kali langsung jatuh cinta. Oke, Mas Novi, bertahan selama 20 tahun, tentunya banyak suka duka di situ. Ya, apa kiat-kiat Mas Novi kemudian bisa bertahan di Cak Tomo 20 tahun? Pertama ya tetap jaga kualitas. Terus. Jadi kualitas yang pertama, Mas Novi. Pertama kualitas. Untuk jaga kualitas, karyawan ini harus dilatih betul, ya. Dilatih betul. Tapi ada yang pintar terus keluar gitu, ya. Ya, biasa itu. Atau ikut orang lain gitu. Ya. Itu biasa. Maka kata guru saya, jangan terpatok pada karyawannya, tapi terpatoklah pada apa yang harus dikerjakan oleh karyawan itu. Kan begitu, ya. Iya. Karena karyawan boleh berganti, yang nggak boleh berganti adalah SOP atau standar yang harus dijalankan oleh karyawan itu. Nah, kualitas rahasianya. Kalau promosi pakai apa, Mas Novi? Kalau promosi pemasarannya kita pakai strategi the power of social media. Oh, mantap. Sosial media apa yang dipakai, Mas Novi? IG ada, Facebook ada. Facebook, WA main, ya? WA main. Website belum? Website Google Business itu. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi keren ya, Lalapan Lamongan main sosial media. Ya, akunnya apa, Mas Novi? Akunnya sosial media. Cak Tomo Sanan. Cak Tomo Sanan, langsung Cak Tomo Sanan tanpa spasi. Iya. Ya, Cak Tomo Sanan. Itu IG. Kalau Facebooknya? Pakai spasi. Cak Tomo Sanan juga. Sanan. Oke. Jadi silakan cek Cak Tomo Sanan, di situ banyak
keramaian-keramaian yang diupload. Ya, endorser juga cukup banyak di situ ya. Iya. Oke, jadi keren ya PKL main endorser. Jadi kenapa harus sosial media? Nah, kenapa harus sosial media, Mas Novi? Karena lebih efektif dibandingkan dengan cara tradisional atau dengan offline. Offline. Jadi lebih efektif. Lebih tepat sasaran berarti Iya. ya. Oke. Jadi mudah berkomunikasi dengan pelanggan Oke. dan membangun jaringan Oke. dan mengembangkan produk. Oke. Jadi dulu kalau Cak Tomo hanya bebek goreng, Oke. sekarang ada bebek ungkep, ayam ungkep. Oke. Dulu kita jual kepiting, cumi, udang, kerang. Sekarang ada paket mix. Oh, itu idenya dari mana itu? Ya dari sosial media juga. Sosial media. Jadi keren ya, sosial media ini kita bisa berselancar tanpa harus bepergian. Betul. Ya. Jadi tidak harus kita ke restorannya langsung. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Nah, Salah sendiri diupload ya, sudah ketahuan. Oke, Mas Novi, Benchmark. Benchmark itu adalah contoh lalapan yang sudah sukses, yang menginspirasi Mas Novi sehingga kemudian tetap bertahan di lalapan Lamongan ini. Contohnya ada nggak yang ramai gitu? Di mana ada? ada seafood Lamongan yang sukses. Backmatch saya itu 212 sama seafood Ayu di Kelapa Gading. Oh, di Jakarta ya? Iya. Oh, 212 kayak Wiro Sableng ya? Ya, 212 sama seafood Ayu sama-sama di Kelapa Gading. Oh, ya. Lamongan juga itu ya? Lamongan juga, Lamongan satu juga. kampung dengan saya. Oh, satu kampung. Jadi ceritanya di kampungnya Mas Novi ini banyak yang usaha lalapan. Banyak Tersebar di banyak kota. Iya, lalapan sama seafood, Pak. Sama seafood ya? Iya. Kalau Rata-rata. zaman dulu sewaktu ayah saya masih merantau di Jakarta itu banyak terpisah. Terpisah. Jual-jual seafood sendiri, lalapan sendiri. Siap. Nah, tapi kalau seafood aja kadang-kadang penggemarnya itu kan kalau di Malang tidak sebegitu Tidak banyak banyak. dibandingkan dengan Jakarta. Akhirnya waktu itu di Malang kita jual seafood, jual lalapan juga. Waktu ayah saya di Jakarta cuma jual seafood aja. Seafood aja. Karena di Malang seafoodnya tidak terlalu banyak penggemarnya, jadi kita tambahi lalapan sekalian, jadi saya gabung. Berarti Banyak mana peminatnya? Seafood atau lalapan yang diminati oleh konsumen? kalau sekarang sih 50-50 Pak. 50-50 ya. Berarti market sudah mulai ini ya, bergeser juga lah sebagian dari lalapan ke seafood. Oke, Mas Novi. Selain kualitas tadi, kemudian lewat media sosial, betul nggak? Apalagi hal yang dilakukan Mas Novi sehingga kemudian banyak dikenal orang. Saya lihat banyak tokoh-tokoh juga masyarakat ya, pejabat-pejabat juga yang jadi pelanggan gitu. Bisa begitu, gimana ceritanya tuh? Pelanggan itu harus diperlakukan dengan baik. Jadi mereka akan baik dengan kita. Saya yakin mereka juga baik dengan kita. Jadi Mas Novi kenal masing-masing gitu ya? Ya, jadi kadang-kadang kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, jadi teman malahan. Itu luar biasa ya, level PKL sudah mengamalkan ilmu service excellent tingkat tinggi. Jadi dengan kondisi sekarang banyak persaingan kan, di mana-mana ada lalapan Lamongan, betul nggak? Dan itu mayoritas kenal karena paguyuban ya. Iya. Nah, gimana nih menghadapi persaingan yang semakin ketat ini, Mas Novi? Ya, pertama kualitas harus tetap jaga. Kualitas ya harus tetap jaga, terus kemudian harga tetap bersaing, harganya bersaing, dan yang terpenting adalah bersaing secara sehat. bersaing secara sehat. Kalau kita pahami bahwa yang namanya rezeki itu Allah yang ngatur gitu, Betul. ya kan? Kita halang-halangi rezeki orang kayak apapun, kalau Allah nggak kasih ya nggak bisa. Betul nggak? Betul. Kita mau ngasih orang rezeki, kalau Allah nggak izinkan juga nggak bisa. Betul. Nah, sahabat sekalian, sekali lagi lalapan Lamongan tidak asing, di mana-mana dia ada. Dan tadi kalau Anda dengarkan bagaimana ceritanya lalapan Cak Tomo ini sudah 20 tahun, tentunya nggak diragukan lagi kan kalau sudah eksis selama itu, ya kan? Jadi sangat layak untuk Anda coba. Nah, dari lalapan Cak Tomo ini ternyata Mas Novi ya alhamdulillah ya bisa mandiri dengan keluarganya, bisa punya beberapa aset, bisa punya beberapa investasi. Nah, ini tentunya membuktikan bahwa Cak Tomo surplus dan bagus untuk Anda jadikan mitra mengembangkan bisnis Anda. Oke, nah sekarang dengan karyawan sudah dilatih, sudah bisa ditinggal-tinggal ini ya? Iya. Ya, karena didikan dari coach, belajar buat SOP. Iya.
Jadi Mas Novi ini pernah ikut franchise mastery saya, teman-teman sekalian. Terus ya kita ajarin buat SOP, walaupun namanya UKM, SOP-nya sederhana, yang penting bisa dipakai kan begitu. Betul, ya. iya. Yang penting bisa dipakai, daripada SOP-nya jelimet-jelimet nggak bisa dipakai kan begitu ya. Iya. Nah sehingga beliau berani ninggalkan. Kalau saya lihat di tempat lain kan kadang ya ownernya nunggui gitu. Iya. Ini beliau bisa meninggalkan bisnisnya, ini test case gitu, jaga-jaga kalau nanti betul-betul kemudian ada franchise, kita kemitraan kan berarti bisa running gitu ya. Dan menu masakan nggak berubah ya walaupun ditinggal, rasanya Insya Allah enggak. ya. Jadi kita ada SOP, ada ditimbang. Ya, Jadi Insya Allah enggak. ada takaran-takaran Ada sudah, takaran, jadi ya. tinggal masak kayak masak Indomie lah begitu ya. Ya, betul. Oke, luar biasa teman-teman. Ini namanya UKM naik kelas ya. Makanya kenapa saya tertarik untuk interview beliau, karena tidak semua PKL terbuka seperti beliau. Jadi beliau open mind, mau belajar gitu. Beliau cerita waktu itu teman-temannya diajak belajar relatif tidak mau, ya kan? Relatif tidak mau. Diajak berkomunitas relatif tidak mau. Nah beliau ini termasuk pembelajar. Lagi-lagi saya suka sekali dengan mengutip ayat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, oke teman-teman sekalian, mungkin itu bedah bisnis singkat kita bersama Mas Novi dari Lalapan, Lamongan, Cak Tomo. Sampai ketemu lagi di liputan-liputan bedah bisnis berikutnya. Dan sekali lagi kalau Anda mau bekerja sama dengan modal terbatas begitu ya, lebih kurang 100 juta, Anda bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini atau nanti nanya di kolom komen. Itu nanti akan dikelola dengan SOP-nya sudah ada begitu Mas Novi, sudah terbukti bahwa ditinggal pun karyawan rasanya sama masakannya, dan bagasinya menarik sekali ya. Bagasinya menarik sekali, cepat sekali balik modalnya. Anda bisa siapkan rukonya, Anda bisa siapkan mungkin rumah Anda barangkali, siapkan tempatnya, kami siapkan peralatannya sekaligus timnya, kami yang kelola, Anda tinggal menikmati hasilnya. Lalapan Lamongan sudah terkenal di mana-mana, Anda nggak usah ragu, apalagi kalau bersama Cak Tomo yang sudah terbukti 20 tahun, ya kan? 20 tahun eksis di Malang Raya. Baik teman-teman sekalian, sekian dari saya. Terima kasih Mas Novi. Sama-sama. Ya, semoga tambah sukses, Amin. tambah berkah, Amin. dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin ya Rabbal Oke, alamin. saya doakan banyak cabang yang banyak lah ya. Amin. Sekian teman-teman dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Star. Ya, selamat malam. Nama saya Romo. Saya langganan sudah lama di Cak Tomo ini. Ya, saya zaman saya tuh SMA dulu. Sekarang dari segi rasa, menu yang dihidangkan di sini saya cocok dengan lidah kuliner saya. Jadi ya nggak ada yang selama ini lalapan seperti Cak Tomo ini belum ada yang bisa nandingin lah selama ini. Saat ini yang saya ngerasakan Cak Tomo. Mungkin dari itu dari saya. Terima kasih. Mimin mau makan besar di seafood dan lalapan Cak Tomo ini terkenal banget di Malang guys. Yuk kita awali dengan bebek goreng yang empuk dan super mantap ini. Lanjut ke cumi saus menteganya. Wow. Dan Mimin masih juga punya kepiting yang ada telurnya guys. Oh my god. Kepiting saus padang paling enak di Malang guys. Dan Mimin juga masih punya gurame goreng guys. Ikan digoreng garing selalu enak emang guys. Next, ayam kampung yang digoreng garing guys. Dan Mimin akhiri dengan ngemil kerang rebus guys.